Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang tips memilih bahan dan proses pembuatan media. Namun, pertama perkenalkan anggota dari kelompok 6 antara lain. Yang pertama, Adinda Putri Kartikasari dengan akhiran NIM 022, kemudian Adinda Selma Maulida dengan akhiran NIM 032, kemudian ada Febiana Dimyati Faras dengan akhiran NIM 043, kemudian ada Fenty Dwi Utami dengan akhiran NIM 008, kemudian ada Aulia Rizky Rahmania dengan akhiran NIM 036, kemudian ada Fani Widya Ilfatiana dengan akhiran NIM 078, dan yang terakhir ada Verenda Tersa Pracipta dengan akhiran NIM 047. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Tips memilih bahan pembuatan media pembelajaran alat permainan edukatif. Sebagai seorang guru anak usia dini, media merupakan suatu hal yang sangat penting. Media menjadi salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk membuat media memerlukan waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya. Sehingga sebaiknya ketika membuat media dipikirkan keawetan dan kegunaan yang multifungsi. Beberapa aspek perkembangan yang dapat tersimulasi APE yang digunakan oleh anak harus sesuai dengan usia perkembangannya. Oleh karena itu, harus selektif dalam memilih dan memberikan alat permainan edukatif agar dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips dalam memilih bahan dan membuat media. Yang pertama, jika media yang kita buat berbahan kertas, usahakan semua bahan kertas tersebut terlaminasi atau tertutup lakban bening. Di sini lakban bening adalah pengganti plastik laminating. Hanya saja saat penggunaannya perlu kehati-hatian untuk menempelkannya agar menjadi rapi. Lalu yang kedua, jika bahan kertas yang digunakan sangat tipis dan tidak terlaminasi, sebaiknya kertas tersebut ditempelkan pada kertas karton bekas susu atau karton lain yang tebal dan mudah didapat. Yang ketiga, penggunaan plastik laminating atau lakban bening bertujuan agar kertas tidak gampang robek, lecek, atau kusut, tahan lama, dan tidak mudah rusak jika terkena air. Yang keempat, hindari menggunakan styrofoam sebagai bahan utama. Karena bahan styrofoam mudah sekali patah, rusak, dan hancur. Akan tetapi, bukan berarti kita tidak dapat menggunakan styrofoam sebagai bahan untuk membuat media ya. Nah, yang kelima, hindari penggunaan kertas dengan warna mengkilap seperti silver, emas, dan sebagainya yang menyilaukan sebagai background untuk media. Nah, hal ini dapat menyebabkan anak kurang dapat melihat secara detail bentuk yang dipresentasikan karena adanya pantulan silau cahaya dari kertasnya. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang keenam, hindari penggunaan karton warna stabilo dan lebih dari satu warna dalam karton. Terkadang, komposisi warna yang satu dengan yang lain kurang pas, sehingga dapat mengganggu konsentrasi anak. Yang ketujuh, pastikan memperhatikan warna background dengan warna netral dan tidak menyilaukan. Hal ini sering kurang diperhatikan sehingga mengganggu penglihatan atau konsentrasi anak terhadap materi. Yang ke-8, gunakan lem kayu atau tembak dan hindari penggunaan lem kertas ketika membuat media. Yang ke-9, ketika membuat media harus diperhatikan ukurannya, dipertimbangkan dengan jumlah audiens atau anak didik. Yang ke-10, hindari penggunaan spidol silver atau emas untuk menulis. Tulisan silver dan emas dapat mengganggu konsentrasi anak karena terlalu silau untuk mata. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat media pembelajaran.
tahap pembuatan dapat dikatakan sebagai puncak dari tahap-tahap lain dalam pengembangan media. Hal tersebut mengingat produk akhir dalam proses pengembangan media ialah dihasilkannya media sebagaimana yang telah direncanakan untuk kemudian digunakan dalam pembelajaran. Dalam pembuatan media pembelajaran ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, media pembelajaran yang dibuat hendaknya multiguna. Maksudnya adalah bahwa media tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Yang kedua, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar dan murah atau bisa dibuat dari bahan bekas atau sisa. Membuat media pembelajaran sebenarnya tidak harus selalu dengan biaya yang mahal. Banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita yang dapat digunakan untuk membuatnya. Ada nilai pendidikan yang kita tanamkan kepada anak, yaitu dilatih untuk hidup sederhana dan kreatif. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. Aspek keselamatan anak merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian. Yang keempat, dapat menimbulkan kreativitas, membuat bahagia anak, menimbulkan daya hayal dan imajinasi, serta dapat digunakan untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang kelima, media dibuat harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Yang terakhir, dapat digunakan secara individual atau kelompok dan dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dalam pembuatan sumber belajar, yang antara lain meliputi: pertama, ada segi edukatif atau nilai-nilai pendidikan, yaitu ada kesesuaian dengan program kegiatan belajar atau kurikulum PAUD. Yang kedua, ada kesesuaian dengan kaidah mengajar, antara lain sesuai dengan tingkat kemampuan anak, dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak, dan membantu kelancaran serta kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ada segi teknik atau langkah dan prosedur pembuatan. Yang pertama, kebenaran, kedua, ketelitian, ketiga, keawetan, keempat, ketahanan, kelima, keamanan, keenam, ketepatan ukuran, dan yang terakhir, kompatibilitas dari bagian-bagian suatu alat sehingga dapat digunakan ke alat lain. Dan yang terakhir, ada segi estetika atau keindahan, meliputi bentuk yang elastis, kesesuaian ukuran, dan warna atau kombinasi warna yang serasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.